OJK membuka suara. OJK akan tindak tegas ya penagih-penagih hutang yang tidak tahu aturan atau tidak tahu diri sih. Heran juga ya sama OJK ya, terkadang tak entah seperti apa gitu loh. Nah, OJK jadi gini aja lah, kita lebih persimpel aja. Sebenarnya saya nggak mau panjang-panjang lebar sama OJK. Saya cuman pengen mau menyampaikan sama OJK, kapan OJK mau melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol itu. Caranya sangat gampang OJK. OJK nggak perlu menunggu waktu kapan mereka melakukan pelanggaran, kapan mereka harus tidak mematuhi aturan dan segala macam. Nggak perlu OJK. Cukup dengan ciri-ciri yang sudah dikeluarkan oleh OJK sekitaran beberapa tahun yang lalu ya, sekitaran tahun 2021 kalau saya nggak salah. Kalau salah nanti diralat aja teman-teman. Ada 7 ciri-ciri pinjol ilegal yang disampaikan oleh OJK. Ya, itu yang disampaikan oleh OJK. Di poin pertama, saya ingat banget tuh. Di poin pertama, ya teman-teman boleh lihat di sebelah saya atau di sini nanti terserah saya taruhnya di mana. Di poin pertama itu, pinjol, ya, pinjol legal dilarang melakukan promosi menggunakan atau melalui sarana pribadi seperti SMS, telepon, dan WhatsApp. Tapi sekarang OJK, ya, sekarang ini hampir semua pinjol legal melakukan hal tersebut. Hampir semua pinjol legal melakukan hal tersebut. Dan ia tidak pernah kena tegur, kena sanksi, dan ditelepon oleh OJK, dicabut izinnya dan segala macam. Tidak pernah gitu loh. Ya. Dan OJK kalau mau berpatok dari hal itu aja, saya yakin orang OJK juga mempunyai handphone masing-masing kan. Pasti hampir setiap hari Anda mendapatkan promosi-promosi dari pinjol-pinjol legal tersebut. Baik itu yang mereka kerjasama dengan provider dan segala macam, yang jelas pasti ada. Ya, itu melalui SMS. Belum lagi melalui telepon langsung. Telepon langsung juga sering. Ya, mereka mempromosikan baik itu dari pay letter, baik itu dari pinjol, P2P-nya langsung gitu loh. Dan kalau kita merujuk pada ciri-ciri yang OJK sampaikan, bukankah semua pinjol yang melanggar aturan itu sesuai dengan poin nomor 1 itu termasuk pinjol ilegal? Nah, pertanyaan saya adalah, kapan OJK mau melakukan pemblokiran terhadap semua pinjol-pinjol itu yang selalu melakukan promosi-promosi menggunakan sarana pribadi? Itu poin nomor 1. Dan habis itu, poinnya juga mencolok yang disampaikan OJK tentang ciri-ciri pinjol ilegal ini adalah soal pengaduan pinjol ilegal tidak tertangani, karena pengaduan pinjol ilegal jatuhnya kepada, kalau dulu namanya Satgas Waspada Investasi, kalau sekarang namanya Satgas Pasti. Ya, OJK tidak pernah menangani urusan pinjol ilegal. Nah, pertanyaan saya adalah, sebanyak itu laporan tentang pinjol legal, kenapa OJK juga tidak menangani? Kenapa OJK juga tidak menanggapi? Apakah pinjol legal yang kami laporkan itu juga dianggap ilegal oleh OJK? Karena menurut OJK pengaduan tidak tertangani oleh OJK, ya itu menandakan ilegal. Ya, dan habis itu lagi, OJK juga sering menyampaikan pinjol ilegal kerap melakukan penagihan dengan intimidasi, teroran, mencaci maki, dan segala macam. Nah, justru di lapangan yang paling banyak kita temukan adalah pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol resmi. Ya, pinjol-pinjol yang terdaftar, terverifikasi, bahkan hari ini namanya sudah berganti menjadi pindar. Salah satunya adalah ada korbannya juga. Ini saya munculkan aja. Nah, dengan ciri-ciri ini, harusnya OJK sudah bisa dong untuk memutuskan mana pinjol yang layak untuk dipertahankan dan mana yang tidak. Mana pindar yang pantas kita biarkan beroperasi di Indonesia dan mana yang tidak. Ya, apakah OJK pura-pura tidak tahu atau OJK tidak mau sama sekali? Karena mengingat saya perhatikan, apapun yang terjadi, OJK selalu slow respon. OJK selalu lambat dalam penanganan. Bahkan kasus Indosat aja, ya, walaupun OJK munculnya hari ini, tapi kan di dalam itu OJK akan panggil pihak Indosat. Dipanggil buat apa? Buat meminta menyerahkan izin mereka atau apa gitu loh. Atau meminta mereka untuk klarifikasi. Atau meminta mereka melakukan investigasi sama kayak kasus-kasus dulu. Saya ingat juga dulu itu waktu tahun 2023 ya, yang ada sempat viral di media pinjol PS Rakyat. Yang viral kasus apa? Kasus dari teroran intimidasi dari ada kami. Habis itu
OJK menyerahkan ke pihak tersebut untuk mencari atau membentuk tim investigasi. Akhirnya apa yang disampaikan? Ya, disampaikan oleh pihak ada kami. Setelah kita lakukan investigasi, ya itu nggak ada hubungannya dengan kami, bla bla bla. Pokoknya berbagai macam versi. Yang jelas pihak aplikasi tidak mau disalahkan. Ya, oke. Mungkin pihak aplikasi bekerja sudah semaksimal mungkin. Ya, tapi kepercayaan publik tentang yang melakukan investigasi adalah aplikasi ini sendiri nggak akan ada. Ya, karena mustahil orang mau menyebutkan suatu kejelekannya mereka. Mustahil orang menyebutkan keburukan mereka. Contoh, pencuri. Dia tidak tertangkap, terus dia mau mengakui kepada orang, saya yang mencuri di rumah si A. Saya yang mengerjain si A. Mau? Nggak ada. Belum ada sejarahnya orang yang mau mengakui kejelekan mereka. Nah, makanya dibentuklah satu tim yang berbeda, yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, untuk menemukan bukti-bukti tersebut. Nah, kalau di kasus Indosat, ini kasusnya sudah berbeda. Ya, waktu mereka melakukan prank terhadap Damkar, ya ini bukan perkara main-main. Damkar adalah layanan darurat yang hampir dibutuhkan di saat darurat. Jadi kalau dikerjakan seperti ini, tiba-tiba Damkar nantinya malah ada nanti masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga Damkar sudah trauma dengan teroran, dan Damkar menganggap itu adalah pekerjaan DC, gimana? Ya, ini kan tindakan yang berbahaya. Mumpung Damkar hari itu sudah membongkar, langsung lapor polisi, pihak polisi gercep dan membongkar. Semuanya sudah terang benderang. Sudah jelas DC-nya sudah mengakui juga, dia sudah bekerja sama dengan pinjol apa, ya. Tinggal OJK aja yang terlalu lama. Harusnya nggak perlu dipanggil lagi, OJK cukup umumkan. Pinjol ini telah kita cabut izinnya. Dan semua pinjol yang bermasalah akan kita blokir. Tinggal itu aja. Ya kan? Untuk nanti masyarakat semuanya jangan pinjam lagi ke pinjol ini karena izinnya sudah kami cabut, statusnya sudah ilegal. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Itu saya bilangin. Makanya dewan-dewan penasehat di AFPI itu, ya di AFI itu, nggak usah orang-orang pinjol dimasukin. Sehingga OJK kebingungan ketika mengambil keputusan. Ya, saya sudah tahu OJK beberapa hari yang lalu pasti sudah mengejar hal ini. Hanya saja pengumumannya baru saat ini. Gimana menurut teman-teman semuanya gitu loh. Kalau saya pribadi, OJK tidak perlu memanggil-manggil aplikasinya. Tinggal langsung OJK. Pinjol legal ini, hati-hati buat masyarakat karena ini sudah kita cabut izinnya. Sanksi sudah kita jatuhkan dan dia tidak lagi berada di bawah naungan otoritas jasa keuangan, legalitasnya sudah tidak jelas dan status mereka sudah jadi ilegal. Berani OJK? Ya, kalau memang berani saya tunggu dan masyarakat juga akan menunggu kabar baik dari otoritas jasa keuangan. Setelah OJK memblokir satu aplikasi ini, tolong blokir juga pindar-pindar yang lainnya sesuai dengan 7 ciri-ciri yang ditampilkan. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Yuk, dengar ini teman-teman semuanya, terutama yang telat-telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol resmi. Pernahkah Anda mendapatkan ancaman-ancaman yang seperti ini? Gitu loh. Diancam data mau disebarkan ke media sosial, diancam data pribadi mau disalahgunakan, diancam mau dijebarluaskan, bahkan diancam keluarga mau dihilangkan, diancam. Pokoknya berbagai macam-macam versi. Tapi yang anehnya teman-teman, selalu mereka meminta dalam waktu 10 menit, dalam waktu 20 menit. Pokoknya waktunya sangat singkat-singkat. Dalam waktu 10 menit, kalau tidak melakukan pembayaran, datamu siap-siap. Dalam waktu 20 menit, kalau tidak melakukan pembayaran, kamu siap-siap. Nah, ini buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini yang mengalami telat bayar pinjol ya, apalagi baru-baru telat itu sedang gencar-gencarnya itu. Ya, apalagi juga 2 hari menjelang jatuh tempo. 2 hari menjelang jatuh tempo itu lebih ganas lagi ya. Tapi buat teman-teman semuanya, slow aja. Sepanjang tadi Anda perhatikan, apa yang bisa Anda tangkap di dalam hal-hal seperti itu? Coba dulu teman-teman semuanya. Sebelum saya terangkan melalui video, silahkan isi di dalam kolom komentar ya. Anda lihat dulu bukti-bukti yang tadi yang ada, apa yang bisa Anda tangkap di sana. Karena kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Posisi teman-teman hari ini merasa bersalah, merasa khawatir, dan ada rasa penyesalan secara berulang-ulang kali. Sehingga teman-teman tidak bisa melihat satu kebodohan yang ada pada DC pinjol yang melakukan pengancaman seperti ini. Ya, apa kebodohannya Bang? Kebodohan DC pinjol adalah sehebat apapun dia melakukan pengancaman, ada Anda lihat nama aplikasinya? Gak ada sama sekali. Ya, itu menandakan apa?
setakut-takutnya Anda dalam mendapatkan chat atau SMS yang seperti ini, lebih takutlah mereka menyampaikan nama aplikasinya langsung. Apalagi yang baru-baru ini kasus-kasus yang terjadi apa? Gara-gara memprank pemadam kebakaran. Kasusnya terbongkar. Ya, pinjol-pinjol seperti ini cepat atau lambat juga akan terbongkar. Makanya mereka tidak akan pernah mau menyebutkan nama aplikasinya. Berbahaya bagi diri mereka, berbahaya bagi aplikasi yang mereka wakili. Karena nanti, kalau misalnya mereka terbentur dengan satu masalah, aplikasi akan lepas tangan. Ya, sebenarnya secara tidak langsung, DC-DC pinjol yang menagih tanpa menyebutkan nama aplikasi, mereka sedang menunjukkan suatu kebodohan kepada diri teman-teman semuanya. Kenapa kebodohan? Nih, mereka melakukan penekanan ini tujuannya apa? Begitu orang tertekan, orang-orang akan melakukan pembayaran. Begitu ancaman ini masuk, orang-orang akan melakukan pembayaran. Nah, sekarang dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Kalau ia konsumen hanya meminjam di satu aplikasi saja, konsumen masih tahu harus kemana melakukan pembayaran. Kalau seandainya si debitur mereka ini meminjam lebih dari 2 aplikasi, dan semuanya sudah jatuh tempo, kira-kira mau diselesaikan yang mana? Nah, inilah sebuah kebodohan. Karena kebodohan yang mereka tunjukkan secara nyata ini, saya berharap dari diri teman-teman semuanya tidak terlalu takut dan tidak usah terlalu fokus dengan ancaman seperti ini. Jika mereka masih melakukan ancaman itu melalui SMS, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, langkah yang paling tepat seperti yang sudah saya sampaikan melalui video adalah putus semua komunikasi yang terhubung. Kalau kamu ingin menyelesaikan pinjaman online, tapi komunikasimu masih lancar, telepon masih berdering, WhatsApp masih bisa dihubungi, email masih aktif, percayalah teman-teman, niat tulusmu tadi, tujuan baikmu tadi tidak akan pernah tercapai. Ya, karena pinjol tidak akan memberi kesempatan untuk kamu bekerja dan berusaha dulu. Ya, untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Pinjol hanya memberikan kesempatan padamu kalau pengen menyelesaikan hutang-hutang itu melalui gali lubang tutup lubang. Makanya mereka tidak mau memberi ruang, ya, memberi ruang kepada dirimu supaya berpikir positif. Dihantam selalu setiap hari melalui telepon, WhatsApp, dan email. Saya selalu bilangin sama teman-teman semuanya. Kalau pengen bebas, kalau pengen lepas, kalau pengen tenang, 3 komunikasi ini jangan pernah ada. Ya, habis itu muncul juga pertanyaan ya dari salah satu follower saya juga, dia menyampaikan, "Bang, bagaimana cara mengatasinya? Diteror setiap saat." Dia. Coba baca lagi pertanyaan dia, teman-teman. Apa pertanyaan dia kira-kira? Secara logika, coba teman-teman semuanya, pasti kalau Anda membuka logika Anda bisa mengatasi hal ini. Ya. Bukankah yang dia sebutkan itu masalahnya ada di telepon, ada di SMS, ada di email, ada di WhatsApp? Ya, kan itu yang jadi masalah. Jadi kalau pengen mengatasi teroran, supaya tidak diintimidasi, supaya tidak ditakut-takuti, ganti nomormu. Ya, kamu tak akan bisa melapor kemanapun. Hal seperti ini tidak akan pernah bisa kamu cegah. Ya, kamu lapor ke OJK tentang kekejaman seperti chat di awal tadi, tentang kekejaman debt collector ini, kejamnya debt collector ini. Nggak akan berhenti, percuma. Ya, kalian pengen yang instan kan? Hari ini kalian mendapatkan solusi, hari ini solusi itu Anda praktekkan. Apa itu? Yaitu tadi, ganti nomormu. Cabut nomormu. Hapus WA-mu, pindahkan data-data yang menurut Anda penting, reset HP-mu, atau kembalikan ke pengaturan pabrik. Perkaranya selesai. Ya kan? Ngapain teman-teman mengulur-ngulur waktu? Bang, ini gimana? Bang, ini gimana? Bang, ini gimana? Apanya yang gimana? Kan masalahnya gara-gara chat WhatsApp. Masalahnya gara-gara SMS. Masalahnya gara-gara telepon. Oke, sumber masalahnya Anda atasi. Jangan benahi akibatnya, tapi atasi sumber masalahnya. Sumber masalahnya lahir gara-gara di SMS. Oke, gara-gara di WhatsApp, gara-gara di telepon, gara-gara di email. Sekarang Anda cari akibatnya. Ya, Anda mau selesaikan akibatnya. Akibatnya apa? Gara-gara dia mengchat seperti ini, Anda akan bertanya, "Bang, benarkah hal ini akan terjadi? Bang, benarkah ini, Bang? Bang, gimana ini, Bang?" Ini akibatnya, teman-teman. Tapi hapus dulu sumbernya. Sumber yang menjadi penyebabnya, akibatnya akan hilang. Ya, kalau kamu tidak mendengar telepon, kamu tidak membaca chat WhatsApp, tidak melihat lagi
email-email yang masuk. Kamu tidak akan sepanik ini, teman-teman. Berarti yang menjadi sumber penyebab itu adalah 3 komunikasi tadi. Ya, jadi kalau pengen bebas dari teroran, langkah awal yang harus kita lakukan adalah cari tahu sumber penyebabnya. Apa penyebabnya? Oh, gara-gara hutang, Bang. Oh ya, tentu dong. Pasti hutang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, tapi kita tidak membayar hutang ini bukan disengaja. Ya, tapi fakta hidup, kondisi hidup yang sudah tidak memungkinkan. Jadi nggak ada kita jadi penjahat, jadi perampok, maling, nggak ada. Ya kan? Niat kita semuanya pengen menyelesaikan hal ini. Tapi apalah daya, keadaan hidup, fakta hidup tidak memungkinkan. Sehingga mengantarkan kita pada berhenti membayar. Kalau kita paksakan juga, akhir-akhirnya kita yang ingin menyelesaikan hutang piutang malah menambah hutang. Karena akan terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau enggak kita mau cari talangan dana kemana lagi? Duit nggak ada. Pekerjaan nggak ada. Pemasukan menipis. Uang keluar banyak. Yakin teman-teman bisa? Nggak akan pernah bisa teman-teman semuanya. Nah, jadi nggak ada yang jahat di posisi ini. Nggak ada yang penipu di posisi ini. Nggak ada yang maling di posisi ini. Ya, kalau hanya gertak-gertakan saja, seperti yang diucapkan oleh debt collector, itu sudah hal wajar. Ya, saya juga berulang kali kok menyampaikan sama teman-teman semuanya. Poin keberhasilan debt collector bukan hanya mengambil tagihan, tapi juga memberikan sinyal ketakutan, melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ketika Anda ketakutan, Anda akan berada di bawah tekanan. Dengan begitu, pinjol akan menjadi remote control untuk mengendalikan hidup Anda. Dengan cara apa? Mereka akan arahkan Anda gali lubang, tutup lubang. Ya, jadi teman-teman harus pahami itu. Jangan teman-teman asal-asal aja, "Bang, ini Bang, gimana? Saya sudah laporkan ke OJK dan segala." Ya oke. Di samping Anda melaporkan ke OJK, praktek yang seperti saya ajarkan tadi harus berjalan. Bukti-bukti semuanya harus disimpan. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, pasti Anda tahu dong pinjol mana yang jatuh tempo hari itu. Ya, pasti Anda tahu. Walaupun nanti semua pelaporan Anda ke OJK tidak akan ditanggapi, ya, pelaporan Anda ke OJK hanya dianggap pinjol ilegal, tapi buruan praktekkan yang seperti yang saya sarankan tadi. Semua komunikasi putus. Telepon, WhatsApp, SMS, email, semuanya putus. Media sosial setting jadi privasi. Dengan begitu, kamu aman, kamu bebas, kamu bisa berusaha, bekerja, dan kamu pasti bisa menyelesaikan pokok hutang dari pinjol ini. Bereskan. Itu bukan itu teori aja Bang, nggak teori. Saya sudah mempraktekkan, tinggal dari teman-teman aja kapan mau dipraktekkan. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja. Yang mau konsultasi silahkan di nomor yang tertera di layar teman-teman semuanya. Paham ya teman-teman? Karena kalau di Eman, saya nggak mungkin jawab satu persatu teman-teman. Itu banyak banget, itu di TikTok banyak, di Instagram banyak, di Facebook banyak. Banyak banget teman-teman. Jadi tinggal alternatifnya adalah ya langsung telepon nomor pribadi saya aja teman-teman, atau hubungi admin saya. Nanti admin saya akan menjelaskan bagaimana mekanismenya. Yang jelas teman-teman bisa konsultasi langsung dengan saya, dan saya dengan senang hati untuk menjelaskan, menunjukkan bagaimana jalan terbaiknya supaya Anda bisa bebas dan lepas dari jeratan pinjaman online ya. Dan selain Anda menghubungi admin saya, Anda juga bisa menjadi membership di channel ini dengan cara klik gabung yang ada di bawah tombol subscribe ya. Nanti Anda lihat aja gabung, dan di sana Anda bisa ambil konsultasi langsung bersama Medi Broni. Anda telepon saya dan saya dengan siap untuk menjawab semua pertanyaan Anda dan menunjukkan jalan-jalan yang lebih tepat. Ya, jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.